Wes wae kula mboten guyon, mungkin mau itu hasanah yang kedua ketiga niku mboten serius mboten nopo. Kula bagian sing serius. Bagian sing ilal jannah. Lha mboten pancen Quran mesti ilal jannah tuh bocah kok. Sama nolak gedeng kula, tapi gedeng Quran neraka. Mulane kula mun matur Mbah Mus, kula mboten sak pidato tak maos alibris. Mergo maos kula niku mesti mutu. Mboten krana sombong, pancen kula sinau. Timbang tawaduk ra sinau, atok pokrol tapi sinau. Kadang-kadang iku nggo nutupi bodhone tawaduk. Tapi ra sinau. Masalah niku cara. Kula ada kitab namanya Sajartul Ma'arif niku wonten judul ngeten, Babu Dzikri Rajul Manaqiba Nafsi. Bab orang harus menyebut kelebihannya. Nabi Yusuf itu ngendikan inni hafizun alim. Saya beri contoh di mana-mana. Dokter gigi itu menyebut ahli gigi, dokter bedah, dokter kandungan. Itu harus nyebut. Kalau gak nyebut kamu anak mape lahir golek dokter bingung, kabeh tawaduk ra gelem memperkan. Paham ya? Lho nek aku ora ngaku ahli tafsir terus kowe ngaji Rafi sik cilik ini terus takok, kitabe Mbah Payu piro kan ya repot. Saya teruskan ya. Ja'a Zaidun al-alim itu sifat itu apa? Oh itu lil farqi untuk membedakan ada Zaid yang jahil. Karena kampung itu ada Zaid yang jahil, ada Zaid yang alim. Makanya kita bilang Ja'a Zaidun al-alim. Tapi laisa hunaka ilahun ghairuwah. Di luar Allah itu tidak ada Tuhan, sehingga kata Allah tidak perlu ada farik. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, sehingga tidak perlu ada pemisah. Kalau kamu katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah untuk memisahkan. Memangnya ada Allah yang tidak Rahman, memangnya ada Allah lain yang tidak Rahman. Itu bento cara masalah nahwu. Dihujat betul pendapat Ar-Rahman itu sifatun lil madhi, sifat untuk muji. Misalnya nyun sewu, kamu seneng Sri atau seneng Zainab. Kalau gak nambahi Zainab yang cantik itu gak lego. Meskipun satu kampung hanya ada satu Zainab. Orang nyebut Mbah Mun, kalau gak nambahi alim itu gak lego. Atau wali. Orang nyebut Kiai Miftah, nak tambahi Rois Am itu gak lego. Meskipun ya ada Kiai Miftah yang lain yang gak Rois Am. Nyebut Gus Yahya mesti ketua PBNU. Nah, ada kata yang disebut untuk nuruti nyaman. Nyaman itu enak kali. Nah, orang nyebut Allah itu tidak nyaman tanpa nyifati Ar-Rahman, Ar-Rahim. Akhirnya ditemukan, oh ada sifatu lil madhi, ada sifatu dzikru syai' li taladdud. Nyebut itu tidak harus sebagai, karena kalau dikatakan lil farqi, ka'anna hunaka ilahan sing ghaira Allah, berarti ada Tuhan selain Allah yang sifatnya tidak Rahman, Rahim. Itu sejelimet itu ilmu yang ditekuni. Nah itu sudah makom yang wis selesai lah masalah rofa nasab itu napa? Selesai. Nggih kados kula lah niku rofa nasab pun selesai. Mun kula terusno niki tesih nderekaken kersane Mbak Bisri. Ya dados beliau benar ketika maknane dolan niku engkang ora ngerti napa? Engkang ora ngerti. Terus teng mriki kalau maca surat Duha mawon wa amma bi ni'mati rabbika fahadits temriki lan anapun kelawan nikmate pangeran ira fahadits mongko nyeritakno sira. Ya kalau Anda dapat nikmat atau apa itu harus cerita ke orang lain. Nah, lan marang nikmate Allah rupa kenabian khususe seliramu supaya ngomong-ngomongake. Niki teng penjelasannya. Nah begini, jangan semua nikmat Anda ceritakan. Nah cara bapak kula, bapak nak cerita, aku di santri ning kajen, bapak Riyon di antara gurune Mbah Dola salam. Nak di dhuwit kemal kemul turu. Kang kenapa ke turu? Dhuwitku lagi akeh, Kang. Kok nak ketok ndek dhuwit diutangi. Tapi nak ora di dhuwit, nganggo celana jasan wening ndi metu Ibu Pati. Jadi terus bapak nanti nerang. Bapak itu kalau nerangan saya itu simpel cerita. Saya itu dulu heran sama bapak. Bapak itu senengane kancanan wong mlete. Sulurnya dijanggal. Wong mlete itu kalau yang enggak paham kan jenenge sombong. Ini bapak suka kancanan wong mlete, wong melarat wong mlete itu seneng. Setelah saya jadi kiai ternyata seneng kancanan wong mlete. Karena kok hidup itu selesai. Wah enak aku sudah di bupati, esok-esok ngantor, ribet, enak jadi wong cilik, ngopi, mingkrang bebas. Pokoknya pukul-pukul dhewe. Ora enak jadi menteri di atasan presiden. Sing ngene iki bebas urip. Tangan-tangan memang cara dia nampa kodok kodar ya mlete niku. Jangan-jangan cara Allah itu tidak melete tapi penerima kodok
qadar, penikmat qada qadar. Jadi kula sakniki yo disekelilingi wong mlete. Paham? Nah, terus misalnya kowe di tamu, teko-teko mending ngene. Gus dhuwit kula kuatah beto mobil, kan yo ora kepikiran nyangoni, ora kepikiran ngetero. Nak lelet potongane rong mangan iki ngel-ngel wong. Dadi wa amma bi nikmati rabbi hadis itu penting. Kayak sowan Mbah Mus, sowan aku, pun Mbah aman, Mbah dhuwit, pun marung, pun sedanten, pun jenengan ngendikan mon kula rungokno. Dan nak ketok klelat bareng kon mulai ra mulai nyangoni ngetero kan yo ribet. Nah, cara bapak. Jangan-jangan wong melarat Indonesia sing mlete-mlete dididik di Wali Songo. Mlete terusno wae. Nek iku caram syukur. Kula nate dikandani kanca kula. Sing sakjane alime mek kula niku kacek adoh tapi dekne niku senenge ra karuan. Kalah alim ku seneng. Alasane sederhana. Gus njing ben niku dipanggil, wong alim-alim mlebu swarga. Sing kedua para penggemar. Lah nek trimo penggemar wis cukup. Lah lha apa alim barang. Jadi cara dekne pinter dekne. Cek goblok ke alim barang, wong seneng tok wis cukup. Jadi kula mbek dekne dianggap goblok. Angger saiki wis dadi kiai, angger ra iso takok kula. Nak takok ya sik mlete. Gus sakjane kula saged nggih jaga tawaduk kula tanglet jenengan. Nganti saiki ora gelem ngaku kalah pinter mboten purun. Oh, asemane tenan iki. Wes ngoten. Tahu dolan dengan kula bareng jamaah kan isen kiyaine kok aku goblok. Nggih tetep jamaah diomongi nggih niki jaga tawaduk kula teng Gus Ba. Kula tanglet, tapi bukan berarti kula mboten saged. Wong tawaduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus takok. Ya Allah kok ana makhluk ngene iku. Dadi mboten ben niki putu-putu ben rada terus dadi kiai manhajiku kathah. Kalau cerita wong mlete sing bener. Ada suatu saat tuh sahabat tuh miskin dan ya miskin, susah. Niku nak melaku mletene ra karuan. Sampai Nabi melihat itu mahdi misyatun. Ini tidak gaya melaku. Misyah itu wazannya fi'lah Rafi. Jadi kalau masdar fi'lah itu hay'ah. Jadi jalas tuh jilsata Zaidim dari saya duduk kayak gaya duduknya apa? Zaid. Tapi kalau jalsah itu marrah, jadi wa fa'latun limarratin kajalsa wa fi'latun lihayatin kajilsa. Ini jalan mahadil misyah, ini bukan gaya jalan yang diridhoi Allah. Tapi terus si miskin ini tapi aneh, saya dapat kabar dari malaikat bahwa orang itu diridhani Allah dengan gaya jalan seperti itu. Iki wong mletene ra kar mlaku niku pleta-plete. Nabi ku janggal, ini gaya jalan yang enggak diridhoi Allah tapi orangnya kok Allah suka. Diceluk, cung-cung rene. Mlakumu kok ora seneng tapi info terbaru nek ambek kowe mlaku ngene iki ku seneng. Terus jawabnya lucu. Niku Nabi kula niku wong melarat. Kabeh wong darani kula anut jenengan niku tersiksa, terus tambah melarat. Wong ben roh nek kula melok jenengan bangga. Mulane kula mlete. Madheman ke dibenero pangeran. Dadi kaya pengajian itu niku. Ngaji teko angkat kaya orang kaya, suweneng ape ngaji iki. Orang baik, pleta-pletis orang baik. Pecinta tafsir Al-Ibris, pleta-pleti. Ternyata Allah seneng. Ketika orang lain seneng duit, seneng paket, kowe seneng Al-Ibris. Wis ora paham lah, pokoke seneng. Dadi, mulane sing mlete iki diterusno mawon niku. Tapi ya nak melas yo sakake kula sakake bambu terus nyangoni barang terus ngekeki mangan masal barang ribet. Tak semlawete kaya selesai urusan duniawi napa? Selesai kaya min ahli jannah pun. Lah mulane wa amma bi nikmati rabbika napa? Hadis. Nah niki yang terakhir kula cerita, saya punya kitab namanya Al-Basit. Sudah saya cek Al-Ibris itu tentu ikutnya Jalalain sama As-Sawi itu notaben di sara-sara yang dibaca di Indonesia. Tapi Imam Suyuti sendiri hampir semua kitabnya itu nginduk kitab Al-Basit. Al-Basit itu karangannya Imam Wahidi. Itu kalau ngartikan wa amma bi nikmati rabbika fa hadis itu begini, lebih khusus. Nggih kula waca mon. Qala Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Wa amma bi nikmati rabbika fa hadis ay bil Qur'an. Wa kana al-Qur'anu a'dzama ma an'ama Allahu alaih. Wa nikmah yal Qur'an wa tahdisu bihi ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu.
Jadi wa amma bi nikmati rabbika fa hadis, yang karuan absolut, yang mutlak itu kamu cerita tentang Quran. Jadi saya misalnya cerita, Quran ini artinya gini, tafsirnya gini. Bukan cerita kenikmatan yang pada saya itu bisa micu hasud. Ya, misalnya nyon sewu kiai-kiai desa nyai 20 tahun ra sugih-sugih, kula niku jek enom wis sugih kan terus cerita. Enak dadi kiai aku nyai ning Jakarta kan ya rodok di dhuwit. Nyai 20 tahun ning desa niku wis ngenteni wong mati lagi di dhuwit. Lho kula niku nate roh dhewe mboten jare. Wonten kiai desa ku adol akik teng bapak. Iya, akik kula niku tuku 15.000. Sampeyan niku saya 15.000. Kena apa kok ora duwe dhuwit? Wis suwi ra ono mati. Warga dede ku mudin. Mudin wis biasane entuk order seminggu sampai apa iku. Bapak oleh guyu ra barbar ya, Wah. Ya ono ngono bareng. Dadi serepot. Maksudnya ngeten, nikmat yang sepihak kados kula misalnya kan termasuk kiai sing di dhuwit terus cerita kan yo rawan wong hasud. Bak nyai lagi pirang dino di mobil aku nyai 20 tahun diamu ibu ora di dhuwit kan sakit. Tapi nak kula cerita Quran itu kan aman. Maknane iki ngene, maknane iki ngene kan aman. Paham sing kula maksud? Jadi kalau nikmat subjektif, nikmat yang kita alami itu kadang cerita orang lain itu orang bisa hasud, bisa memicu. Tapi kalau cerita Quran, makanya maksudnya balik malih teng Babi Sri tenggene nikmati Rabbika niku ditulis mulane niki nggih. Niki mboten gawe-gawe kula. Dadi teng Babi Sri niku jelas nikmati Rabbika teng mriki diberi catatan tentang nikmat kowe dadi nabi. Iku nikmat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wahyu kang rupa napa? Quran. Nggih, kang rupa napa? Quran. Nah niki penting kula aturaken. Kadang-kadang orang cerita nikmat apa saja diceritakan orang lain, bareng cerita di duwe akeh nglakoni wa amma bi nikmati rabbika hadis wae diutangi terus ngeles. Cerita di pengaruh ning Jakarta bareng Gus titip ponakan kok dadekno polisi, dadekno apa ngeles. Seringnya kan begitu, cerita nikmat keren, bangga, jubile wae dijali itu long ngeles. Artinya gini, cara kula bener ki Bisri. Jadi kadang-kadang ayat yang amah itu harus dijelaskan. Yang karuan tidak resiko nikmati Rabbika itu nubuah atau cerita Quran. Karena kalau cerita karir-karir pribadi itu bisa subjektif dan bisa memicu. Paham ya? Makanya dawe Ki Bisri lan critakno tentang nikmat kue tak angkat dadi nabi, seliramu tak angkat dadi nabi. Nah niki tenggene ternyata indukan yang ditulis Ki Bisri ngikuti Jalalain ngikuti tafsir Al-Basit sing dikarang Imam sinten Wahidi. Niku dawe wa amma bi nikmati rabbik bil Qur'an wa kanal Qur'anu a'dzama an amawahu bihi alaihi. Wa nikmatu hiyal Qur'an wa tahdisu bihi kan fahaddis, maka Quran itu ceritakan ke orang lain. Ayakra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi Quran kamu baca dan bacaan itu juga bacakan ke orang lain. Pahami maknanya dan makna itu pahamkan ke orang lain. Oke, terus niki mugi-mugi guys tahun ngarep pun saged putu-putu niki duka urutane sepundi jelas niku kula niku tiyang sing paling kepengin zaman kula buka kitab Mbah Hasyim tentang konon akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kula ngaji beberapa cucunya Mbah Hasyim sama Syekhona Khalil juga beberapa cucu Mbah Soleh Darat. Karena sebetulnya kata ulama-ulama itu dzurriyah itu penting. Saya masih ingat kalau putranya Mbak Arwani, jogo Qur'ane Mbak Arwani. Bapak dulu nasihati saya jogo Qur'ane Bapak. Jogo fikih Mbak Zubair, jogo fikihnya anaknya Mbak Bisri. Karena dengan demikian itu orang tamaluk. Tamaluk itu tidak harus mewakili ilmu hakikat. Karena tamaluk, misalnya Dzurriyyah Ki Bisri tamaluk sama Al-Ibris, terus kepengen sinau tenanan. Saya beri contoh begini, orang kalau berdoa bilang apa? Robbi kan? Duh pangeran ingsun. Allah itu Tuhannya kamu apa Tuhannya seluruh semesta? Seluruh semesta. Tapi dengan kamu tamaluk, Robbi pangeran ingsun, seakan-akan kamu begitu privat, hubungannya spesial dengan Allah. Pokoknya Allah wae kutok, ora wae wong liya. Sehingga iso manja. Sampeyan muni Robbi ora karepe lha iku mari sekone ijazah ora karepe. Jadi sebetulnya Allah itu mengesahkan Allah yang begitu Rabbul Alamin itu sah dikatakan apa? Robbi, duh pangeran ingsun. Dengan begitu ada rasa tamaluk. Saya ini tidak akan mengalami masalah apa-apa karena saya punya Tuhan. Robbi pangeran ingsun. Nah tamaluk itu penting supaya orang itu merasa pede. Nah Dzurriyyah Ki Bisri harus ngerti ini
Ini milik mbah. Siapa lagi yang maris kalau ndak zuriyah? Saya juga gitu punya tradisi di keluarga. Keluarga leteh, keluarga lasem, keluarga semuanya. Keluarga sarang, keluarga pondok-pondok. Nah problem sekarang malah anak cucu kadang cari identitas sendiri. Malah ngevaluasi istiadatnya baik. Kuno. Ribet. Ora alim ngomentari baik kuno. Cara kula error ngoten niku. Wong masalah nih. Mboten ngamuk tenan niku. Pancen cara kula masalah. Karena tadi kula niku kan gadah beberapa kitab yang diamankan oleh dzurriyyahnya. Baik dzurriyyah gen misalnya anak cucu atau dzurriyyah murid. Nah termasuk dolan ini. Menurut madzhab Ahlussunnah wal Jamaah Nabi itu maksum terjaga dari dosa qablan nubuwah wa ba'dan nubuwah. Karena Nabi itu maksum kalau ada lafadz dolan yang secara lahir maknanya sesat maka harus dimaknai yang lain. Makanya dolan dimaknani ya tidak tahu. Karena kalau dimaknani sesat, wah Nabi ternyata sesat tuh. Berarti podo be awak dhewe. Kan masalah besar, napa? Masalah napa? Besar. Nah sehingga ketika ada silsilah seperti itu, lafadz-lafadz yang dohirnya misalnya yaghfirulaka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhir. Semua lafadz yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan Nabi itu salah atau dosa. Kata wa aso adamu rabbahu fahu. Itu diartikan salah. Salah itu beda dengan dosa. Lho nggih misalnya Rafi tak kongkon, sowan Mbah Mus arahnya ke barat ternyata dia ke timur atau ke selatan. Orang hanya bilang enggak tahu. Tapi kalau melawan ilhad itu baru namanya masalah. Jadi sesat itu orang yang nggak tahu kemudian meraba-raba itu juga namanya apa? Dolan. Tapi tidak dolan yang melawan hak. Nah, makanya terus di sarah-sarah disebut dolan itu setingkat makna makun tadri mal kitab walal iman. Muhammad sebelum kamu dapat wahyu kami itu tidak tahu iman itu apa, kitab itu apa. Terus Nabi diberitahu. Nah karena Nabi itu tidak pernah baca ummiyin, barokahnya tidak pernah baca, barokahnya tidak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain. Nabi itu orisinil, sehingga yang masuk ke Nabi itu hanya wahyu. Kalau sampean kan enggak, buku apa saja kamu baca, pengalaman apa saja kamu lakukan, bareng untuk nasihat, kok enak sing wingi. Jadi makanya memang sebaiknya Nabi itu ummi, tidak tahu apa, karena kalau nggak tahu orisinil, kemudian di hatinya hanya ada apa? Wahyu. Sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya Nabi itu sifatu madkhin. Jadi barokahnya tidak tahu, maka apa? Orisinil. Kalau orisinil berarti yang masuk Nabi hanya apa? Wahyu, bukan pengetahuan yang lain. Terus terakhir nih kalau tabaruk kalian di Bisri di Al-Basit di sarahnya ya kayaknya kitabnya Imam Wahidi. Ini kalau wocok di kitab saya itu halaman 95 di akhir Al-Basit. Sa'al tuwa hamas alatan wawadit tu anni lam akun sa'al tuhu. Ini orang se-Indonesia harus senang semua dengan hadis ini. Zakar tu rusulah robbi fakultu sakhor tali Sulaiman arri wa kallam taba'dohum. Terus fakola Allah ini mana? Alam ajid kayati man fa'awaituka wa dolan fa'ataituka wa a'ilan fa'agnaituka. Jadi begini. Nabi itu pernah cemburu. Ya Allah saya ini sama-sama Rasul. Tapi kok kurang wow gitu. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin. Buat jet loh, angin. Terus Nabi, beberapa Nabi engkau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab, ini kata Nabi Muhammad SAW, saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya agak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu nggak ngerti Quran, nggak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya papa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian. Dulu kita tidak punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita tidak nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Artinya apa? Ketika Nabi, dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa. Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan wawaditu anilam akun sa'altu. Saya itu suka andikan nggak pernah tanya itu sama Allah. Ya misalnya ngeten, sampean tak kei mukjizatin Nabi Sulaiman iso terbang di Mekah macam ngalor ngidul. Tapi kira iso ngopi. Atuk ngopi apa atuk terbang? Lah niku pun mati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun nggih assalamualaikum warahmatullahi